Halo semua, perkenalkan nama saya Yulian Derjenik Aritatus, mahasiswa pendidikan kimia dengan NIM 1901060016, kelas D semester 5. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang senyawa aldehid. Jadi untuk pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu ada rumus umum senyawa, yang kedua gugus fungsi, yang ketiga tata nama, yang keempat manfaat serta penerapan, dan yang terakhir ada reaksi yang terjadi pada gugus fungsi. Nah, untuk yang pertama yaitu rumus umum senyawa. Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Nah, untuk rumus umum aldehid yaitu RCOH. Nah, ini merupakan beberapa senyawa aldehid yang umum, yaitu ada metanal, etanal, dan propanal. Nah, berdasarkan contoh tersebut, atom karbon pada gugus karbonil dihubungkan dengan satu atom hidrogen dan satu gugus alkil, yaitu R, atau aril, yaitu AR, dengan rumus umum RCOH. Lalu berikutnya ada gugus fungsi senyawa aldehid. Aldehida adalah kelompok senyawa karbon yang memiliki karbonil kelompok. Kelompok karbonil ini yaitu CO terletak di ujung rantai induk karbon yang berakhir dalam atom hidrogen. Gugus fungsi aldehida adalah RCHO. Nah, untuk gugus fungsi aldehida adalah CHO untuk gugus karbonil CO dengan H di ujung. Selanjutnya ada tata nama senyawa aldehid. Aldehid sudah dikenal sejak lama sehingga penataan nama menggunakan nama IUPAC dan trivial yang sering dipakai. Menurut sistem IUPAC, nama aldehid diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Oleh karena itu, aldehid disebut juga alkanal. Nah, untuk tata nama pada aldehid dengan tata nama pada alkohol, yaitu rantai terpanjang harus mengandung gugus aldehid. Nah, contoh tata nama menurut IUPAC pada senyawa aldehid yaitu butanal dan 3-metil butanal. Lalu selanjutnya tata nama trivial pada senyawa aldehid. Nah, tata nama trivial senyawa aldehid diambil dari nama asam karboksilat induknya dengan mengubah asam at menjadi akhiran aldehida. Misalnya asam asetat menjadi asid aldehid. Nah, untuk tata nama pada senyawa aldehid yang pertama yaitu ada aldehida tak bercabang. Di sini ada tabel contoh dari rumus struktur dan nama umum dari senyawa aldehida tak bercabang. Misalnya untuk rumus struktur HCHO, untuk nama umumnya itu formaldehida. Untuk CH3CHO, nama umumnya asetaldehida. Untuk CH3CH2CHO, propinaldehida. Untuk CH3CH2 2 kali CHO, butyraldehida. Ada CH3CH2 3 kali CHO, valeraldehida. Ada CH3CH2 4 kali CHO dengan nama umum capraldehida. Untuk rumus struktur CH3CH2 6 kali CHO dengan nama umum caprialdehida. Dengan CH3CH2 8 kali CHO dengan nama umum capraldehida. Ada rumus struktur CH3CH2 10 kali CHO dengan nama umum lauraldehida. Dan rumus struktur CH3CH2 12 kali CHO dengan nama umum myrstaldehida. Nah, untuk penamaan tata nama senyawa trivial pada senyawa aldehida yang kedua yaitu pada aldehida bercabang. Untuk yang pertama yaitu menentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat pada gugus karbonil. Untuk contoh aldehida bercabang yang pertama ini adalah pada senyawa valeraldehida dengan rantai utama yaitu 5 atom C. Yang kedua, menentukan substituen yang terikat pada rantai utama, contohnya pada etil. Dan yang ketiga, penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil dengan huruf alfa, beta, dan gamma. Contohnya pada nama beta etil valeraldehida. Residu alkil yang mengikat gugus aldehid adalah suatu isopentil. Jadi, penamaan menurut trivial dan IUPAC-nya adalah
Untuk nama trivialnya itu isopentilaldehyde dan untuk IUPAC-nya itu 4-metilpentanal. Selanjutnya ada manfaat serta senyawa aldehid. Salah satu contoh senyawa aldehida adalah formaldehid. Nah, penggunaan formaldehid ini yang merupakan penggunaan terbesarnya itu adalah sebagai pereaksi untuk penyiapan senyawa organik lain dan untuk pembuatan polimer seperti bakelit, formika, dan melmaz. Formaldehid dapat mengubah sifat protein sehingga protein tidak dapat larut dalam air dan tahan terhadap bakteri pembusuk. Nah, formaldehid atau formalin juga biasa digunakan sebagai antiseptik di rumah sakit untuk mensterilkan sarung tangan dan peralatan bedah. Akan tetapi, penggunaan formaldehid sebagai antiseptik dan pengawet akhir-akhir ini menurun karena zat ini dicurigai bersifat karsinogenik, di mana formaldehid juga digunakan sebagai pelarut dan bahan campuran parfum. Nah, selanjutnya ada reaksi-reaksi yang terjadi pada gugus fungsi. Aldehida dikenal sebagai oksidator terkuat sehingga dapat mereduksi oksidator-oksidator lemah. Nah, biasanya untuk membuktikan apakah senyawa itu termasuk aldehida, digunakan pereaksi-pereaksi sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ada reaksi Cannizzaro, yaitu reaksi ini adalah reaksi dalam suasana alkali dalam suasana alkali pekat yang dimana aldehid tidak mengandung atom C-alfa atau atom C dekat gugus karbonil, sehingga mengalami reaksi autoredoks. Nah, hasil dari reaksi ini adalah alkohol dan garam alkanoat, yaitu NaCOOH. Contohnya reaksi metanal dengan basa kuat NaOH, sehingga reaksi yang terjadi yaitu 2HCHO ditambah NaOH menghasilkan CH3OH ditambah HCOONA. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan PCl5 atau PX5, di mana reaksi ini menghasilkan peminal halida, yaitu sebuah gugus alkil yang terikat pada atom CH yang terikat juga pada atom halogen atau geminal RCHX2. Contoh reaksi ini adalah CH3CHO ditambah PCl5 menghasilkan CH3CHCl2 ditambah POCl3. Untuk reaksi yang ketiga yaitu adisi hidrogen atau reduksi aldehida, di mana reaksi ini memiliki ciri-ciri yaitu menghasilkan alkohol primer, merupakan ikat rangkap yang dapat diadisi gas hidrogen, dan merupakan reaksi kebalikan dari oksidasi alkohol primer. Lalu reaksi yang berikutnya adalah oksidasi aldehida, di mana oksidasi aldehida ini digunakan untuk membedakan aldehida dengan keton. Itu adalah kegunaan yang paling utama sekali. Nah, untuk membuktikan bahwa senyawa tersebut mengandung gugus aldehida, maka digunakan pereaksi-pereaksi berikut, yaitu yang pertama digunakan pereaksi Tollens, yaitu pereaksi yang merupakan larutan pekat nitrat atau AgNO3 dalam amonia atau NH3. Yang kedua digunakan pereaksi Fehling, yaitu pereaksi ini terdiri atas dua bagian, yaitu pereaksi Fehling A dan pereaksi Fehling B. Pereaksi Fehling A ini mengandung larutan CuSO4, sedangkan Fehling B adalah pereaksi dari campuran larutan NaOH dengan kalium natrium tartrat atau garam Roche. Jadi demikianlah penjelasan dan pemaparan singkat dari saya mengenai materi senyawa aldehid. Sekian dan terima kasih.